Waktu saya masih di Habib Bahar sering bilang, belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak, Habib? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh, kata Habib Bahar, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Nah, mungkin si Gilang salah dengar, atau mungkin pas taklim lagi tidur, namanya juga santri, wajar, iya kan? Atau mungkin dia benar cuma sabukul lisan, salah ngomong, wajar. Kayak anak kadang salah ngomong, suka salah ngomong, lagi ceramah salah ngomong, salah bawa hadis, itu perkara biasa. Akhirnya ditanggapi oleh Bahar bin Smith pernyataan dari muridnya Gilang Al-Ghifari. Mungkin salah lisan atau mungkin lagi tidur. Tapi ada lagi ustadz-ustadz kayak gini juga yang bilang kayak gitu. Ya, ada banyak yang bilang-bilang seperti bahkan narkoba, yang Habib narkoba lebih bagus daripada telapak kaki kiai yang alim. Ada lagi yang bilang seperti itu. Maka dia akan dilemparkan ke dalam api neraka sebelum orang penyembah berhala masuk neraka. Ini ustadz ini dulu akan dilemparkan ke dalam api neraka. Di antaranya ustadz tak punya akhlak, ustadz yang kurang ajar kepada para habaib. Telapak kaki Habib yang nakal, telapak kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor, dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban, masih lebih mulia telapak kaki Habib yang maksiat tersebut. Masya Allah. Namanya kecong. Kecong kiai kah? Kacong. Nggak batal bagi kiai. Bukan makai, tapi mata. Mata. Kiai, kayak kacong. Orang muliakan ente karena ente punya ilmu. Kalau ente tak punya ilmu, tak punya santri, tak mungkin ada orang muliakan ente. Nah, Syekh Abil Hasan As-Sindi, annahu, sesungguhnya beliau su'ila. Beliau pernah ditanya. Ini penjelasan lengkap dari Habib Bahar Smith. Pelajarannya. Jadi beliau lagi ngajar gini. Merespon Gilang Al-Ghifari. Tanya ke beliau. Man afdal? Kemanjakan rokok ini Habib Bahar. Asyarif au alim. Lihat pertanyaannya. Pertanyaannya di sini tidak ada asyariful jahil, nggak ada. Pertanyaannya asyarif au alim. Ini kan orang bertanya ke beliau. Wajar-wajar saja kalau orang mau bertanya awam. Kan, nah, orang yang bertanya ini bilang, mana yang lebih utama? Syarif, maksudnya syarif adalah para keturunan Rasulullah, atau alim, para pewaris Rasulullah, orang yang berilmu. Nah, di sini disebut syarif. Syarif di sini enggak disebut syarif alim, enggak disebut juga syarif bodoh. Paham enggak? Jadi hanya syarif saja. Bodoh enggak, ya pintar enggak. Tuh. Kan dilihat dari pertanyaannya. Baru nanti apa jawaban dari pertanyaan itu. Nah, pertanyaan di sini ada enggak Habib bodoh, syarif bodoh? Enggak ada kan? Mana yang lebih utama? Syarif atau orang alim? Di sini pun tidak dikatakan orang alim itu banyak. Setengah alim atau alim? Amal bi ilmi? Apakah rasikhuna fil ilm? Apakah orang alim yang mengamalkan ilmu atau hanya sekedar alim saja? Mana yang lebih utama? Gitu. Jadi harus jangan cuma ngelihat syarif terus langsung dibilang syarif jahil. Pertanyaannya nggak ada syarif jahil. Pertanyaannya adalah asyarif. Mana yang lebih utama? Para syarif, cucu Rasulullah, keturunan Rasulullah, atau pewaris Rasulullah? Ya, fa sallallahu indaha istighraq wa taqta'a ra'sahu ila al-'alaq. Masya Allah Ta'ala. Thumma rafa ra'sahu wa qala syarifun jahilun. Nah, ini. Beliau setelah dikasih pertanyaan seperti itu, beliau menundukkan kepala. Beliau menundukkan kepalanya ke bumi gini. Jadi nunduk. Beliau nunduk, mungkin beliau berpikir atau beliau apa namanya ulama. Enggak langsung asal jawab begitu aja. Beliau menundukkan kepala gini. Fadata ra'sahu ila al-'ard. Farafa'a, beliau angkat. Wa qala, dan beliau berkata, syarifun jahilun. Habib bodoh yang lebih utama. Ada enggak 70 alim di sini? Syarifun kan? jahilun ya. Bukan Habib ya, Nah, syarifun mungkin si jahilun. Gilang salah dengar. Atau mungkin pas taklim lagi tidur, namanya juga santri, wajar. Iya kan? Atau mungkin dia benar cuma sabukul lisan, salah ngomong. Sabukul Wajar lisan. kayak
anak kadang salah ngomong, suka salah ngomong, lagi ceramah salah ngomong, salah bawa hadis, itu perkara biasa. Jangankan kita orang, ulama-ulama besar, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Ar-Ramli, Imam Ar-Rafi'i, ulama-ulama sekelas beliau aja sering sabukul lisan. Bahkan sering pendapat dengan pendapatnya tidak sama. Apalagi cuma seorang Bahar bin Smith, sering sabukul lisan, salah keceplosan atau terlalu cepat ngebacanya sehingga salah, yang harusnya rofa dibaca nasab, yang harusnya nasab dibaca rofa, yang harusnya yang harusnya majrur dibaca marfu, yang harusnya marfu dibaca mansub. Itu perkara biasa. Cuma bagi orang-orang yang mempermasalahkan, ada aja dibikin masalah. Ya Gus Fuad dibilang belepotan, kan sama aja. Itu sering sabukul lisan. Nah mungkin husnudonnya kita orang, si Gilang ini yang ngomong antara dua. Kalau enggak salah dengar dari penjelasan anak, atau mungkin salah dalam berkata. Jadi yang menjawab di sini Syarifun Jahilun siapa? Imam Abdul Hasan As-Sindi. Gus Fuad juga dibilang bacanya belepotan. Padahal pertanyaannya tidak ada. Kalau dia pertanyaannya kan bilang Syarif. begitu. Ya. Nah, dan perlu diingat, Biasa katanya. mau Syarif, mau Sayyid, mau Habib, 3 gelar ini adalah untuk anak cucu Rasulullah. Udah intinya itu. Nggak usah dengerin orang yang bilang, oh Syarif itu beda untuk ini, Sayyid itu beda untuk ini, Habib itu beda untuk ini. Enggak. Cuma bedanya Syarif dan Sayyid itu lebih dulu daripada Habib. Gimana sih? Cuma sekarang itu udah menjadi uruf. Itu adalah Habib. Intinya begitu aja. Mau Sayyid, mau Syarif, mau Habib, semua sama. Itu 3 gelar bagi para keturunan Rasulullah. Sayyid artinya pemimpin, Syarif artinya orang yang mulia, Habib artinya orang yang dicinta. Paham? Au. Nah, ini di sini nih. Au atau qala, beliau berkata. Jadi beliau berkata, Syarifun wahidun. Perhatiin. Syarifun wahidun. Di sini nggak ada jahilnya. Kalau yang pertama kan Syarifun jahilun. Syarif yang bodoh, Sayyid yang bodoh. Itu lebih utama dari orang alim. Dari satu orang alim. Nah, atau Syarifun wahidun. Satu Sayyid. Nggak ada tulisan bodoh. Jadi beliau itu memberi 2 jawaban. Jawaban pertama, Syarif yang bodoh, ya, Syarif yang bodoh lebih utama daripada orang alim. Jawaban beliau yang kedua, atau Syarifun wahidun, Syarif, Sayyid, tapi kan nggak bodoh. Afdol, lebih utama, min sab'ina aliman, daripada, oh iya sab'ina, min sab'ina aliman, daripada 70 orang alim. Tapi tidak disebut Syarif bodoh. Tidak disebut Habib bodoh lebih utama dari 70 orang alim. Enggak, disebutnya enggak seperti itu. Disebutnya Syarif satu Habib, bukan bodoh. Kalau jawaban yang pertama baru Habib bodoh lebih utama daripada orang alim, satu orang alim. Kalau jawaban yang kedua, Syarifun wahidun, ya. Satu orang Syarif, satu orang Sayyid itu lebih utama daripada sab'ina aliman, daripada 70 orang alim. Nah, jadi bisa jadi alim di sini ya orang alim yang enggak mengamalkan ilmu, atau orang alim yang tidak ar-rasikhuna fil ilm. Bisa jadi kan seperti itu. Dan ini bukan pendapat dari kita orang para habaib, bukan. Justru pendapat ini dari golongan di luar habaib, di luar sadar. Karena di sini kan babnya itu kan ini kan bab tentang keutamaan, ya, yakni fil fadilah baina syarafil ilm wa syarafun nasab. Tentang keutamaan mana yang lebih utama? Apakah lebih utama syaraful ilm, lebih utama kemuliaan ilmu, atau lebih utama kemuliaan nasab? Fil mafadilah baina syaraful ilm wa syarafun nasab. Ini kan bab ngajar. Nah, terus Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Oh, enggak usah, jangan dulu. Al-Imam Ghazali. Siapa yang mau bantai Imam Ghazali? Apakah berani bantai Imam Ghazali? Hah? Sedangkan kita Ahlussunnah wal Jamaah semua merujuk kepada Imam Ghazali fil raga'ib wa tasawuf. Dalam ilmu-ilmu tasawuf kita semua pakai kitab-kitabnya Imam Ghazali.
Mujaddidul Islam bila khilaf. Beliau seorang mujaddidul Islam bila khilaf, tanpa ada khilaf sama sekali. Berani ngebantah? Ayo, anak mau lihat siapa? Imad, Yusuf, Fuad, Pleret. Ada yang mau berani bantah? Imad, Yusuf, Fuad, Pleret. Apa Imam Semua Ghazali? disebut. Wa qala Sayyidina Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah, syarafun nasab min thalathi jihad. Keutamaan nasab, kemuliaan nasab itu terbagi menjadi 3. Ahaduha al-intima ila syajarati Rasulillah SAW, fahada la yu'adiluhu syai'un. Terbagi 3. Yang pertama adalah yang bersambung, yang berhubungan dengan kepada syajarah, pohon. Pohon yang bersambung kepada pohon nasab, pohon atau garis. Pohon itu yakni syajarah. Ya, teman-teman, untuk melihat video lengkapnya silakan di video Bahar bin Smith, Sayyid Bahar bin Smith. Saya hanya menyuplik sebagian aja. Bahwa sebenarnya pernyataan dari Gilang Al-Ghifari sudah dibantah oleh Bahar bin Smith, yang notabene Gilang Al-Ghifari adalah seorang murid dari Habib Bahar bin Smith. Mungkin seperti yang dibilang oleh beliaunya tadi, Gilang Al-Ghifari mungkin lagi ngantuk atau mungkin lagi belibet lisannya, lidahnya tiba-tiba belibet begitu. Ya, bisa dimaklumi. Ya, seperti yang dibilang tadi juga tentang pembacaan rofa segala macam, bisa salah. Namanya ulama, manusia biasa, bisa salah. Tetapi kalau Gus Fuad Pleret, ya bacanya aja dia bilang Gus Fuad Pleret bacanya belepotan. Kalau dia enggak, artinya dia masih bisa dimaklumi, namanya juga manusia biasa. Ya sama aja. Gus Fuad Pleret juga manusia biasa, bisa saja salah, bisa belepotan juga bisa. Bukan yang satu membenarkan, yang satunya lagi disalahkan. Ya sama aja. Bisa saja juga salah lisan, bisa juga belepotan begitu loh. Bukan dibilang Gus Fuad belepotan, itu juga nggak bener. Ya. Tadi Gilang Al-Ghifari mengatakan bahwa apakah setiap hari Gilang Al-Ghifari itu ngantuk? Gilang Al-Ghifari bilang, Habib Bahar bin Smith sering lo bilang, ya kata-katanya sering lo bilang. Masa sering di depan Habib Bahar bin Smith ketika nyantri, masa seringnya ngantuk? Nggak tahu juga, wallahu a'lam bishawab. Ya teman-teman, ini harus kita redam teman-teman, jangan berkelanjutan. Nanti semakin bergulir panas, ini berbahaya buat kita semua. Ya, seharusnya pihak-pihak yang berkepentingan seperti Robitoh Alawiyah, mungkin Kiai Imad, dipertemukan, diskusi secara secara khusus tanpa diliput media sosial, kemudian mengeluarkan sebuah kesepakatan yang menyejukkan umat. Terima kasih teman-teman, mohon maaf atas segala salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.